Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan NIM 24032130 dari Prodi Biologi Non-Kependidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai genetika, dasar dan perkembangannya dalam ilmu biologi. Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dan organisme keturunannya. Ilmu ini mengkaji bagaimana informasi genetik yang dikendalikan, diturunkan, dan dipengaruhi oleh sifat lingkungan. Genetika tidak hanya berfokus pada pewarisan sifat fisik, tapi juga mencakup aspek molekuler, biokimiawi, dan evolusi spesies. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai genetika, kita dapat memahami berbagai proses biologis seperti perkembangan embrio, variasi genetik, hingga mekanisme penyakit genetik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dan perkembangan genetika. Genetika sebagai ilmu pertama kali dikenalkan oleh Gregor Mendel, seorang biarawan asal Australia. Pada abad ke-19, Mendel melakukan eksperimen dengan tanaman kacang polong yang mengidentifikasi prinsip dasar pewarisan sifat yang kini dikenal sebagai hukum pewarisan Mendel. Dua hukum utamanya, yaitu hukum segregasi dan hukum perpaduan independen, menjadi dasar penting dalam genetika klasik. Pada abad ke-20, dengan penemuan kromosom dan penelitian tentang asam deoksiribonukleat atau DNA, genetika berkembang pesat. Penemuan struktur helix ganda DNA oleh James Worston dan Franz Crick pada tahun 1953 membuka jalan bagi revolusi dalam pemahaman tentang informasi genetik. Ini memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari gen lebih mendalam, termasuk pengkodean protein dan mutasi genetik. Struktur genetik. Genetik berfungsi pada unit dasar pewarisan sifat yang dikenal sebagai gen. Gen merupakan sebagian dari DNA yang membawa informasi untuk sintesis protein. DNA sendiri tersusun dari nukleotida yang terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Struktur ganda helix DNA membentuk rantai panjang yang tersusun dari ribuan hingga jutaan nukleotida. Pada setiap organisme, gen-gen ini tersusun dalam kromosom yang berada di dalam inti sel. Pada manusia, terdapat 23 pasang kromosom yang mengandung ribuan gen. Setiap individu memiliki 2 salinan. Dari setiap gen, 1 diwariskan dari ibu dan 1 diwariskan oleh ayah. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat dalam genetika dikendalikan oleh hukum-hukum Mendel yang melibatkan alel dominan dan resesif. Alel dominan akan menutupi efek alel resesif apabila keduanya pada satu individu. Konsep ini diterapkan pada berbagai sifat, seperti warna mata, golongan darah, dan banyak kondisi genetik lainnya. Namun, pewarisan tidak selalu mengikuti pola sederhana ini. Dalam kenyataannya, terdapat banyak pola pewarisan yang lebih kompleks, seperti implement dominasi, kodominasi, dan interaksi genetik epitesis yang mempengaruhi cara suatu sifat diturunkan. Selanjutnya, genetika molekuler dan bioteknologi. Kemajuan teknologi telah membawa genetika ke tingkat yang lebih molekuler. Genetika molekuler berfokus pada struktur dan fungsi gen di tingkat molekuler dengan menggunakan teknik-teknik seperti elektroforesis gel, PCR atau polymer chain reaction, dan sequencing DNA. Para ilmuwan dapat memetakan genom organisme dengan sangat detail. Penerapan genetika molekuler dalam bioteknologi telah membawa kemajuan besar dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran, pertanian, dan forensik. Misalnya, teknik rekayasa genetika memungkinkan ilmuwan untuk memodifikasi gen organisme, menciptakan tanaman
tahan lama, atau mengembangkan terapi gen untuk mengobati penyakit genetik seperti kitis, fibrosis, dan hemofilia. Genetika dalam kesehatan dan penyakit. Genetika memainkan peran besar dalam pemahaman penyakit genetik dan kanker. Ada banyak diturunkan melalui mutasi genetik yang dapat terjadi apabila alami atau akibat paparan lingkungan. Penyakit seperti thalassemia, sindrom Down, dan sickle cell anemia adalah contoh penyakit yang memiliki basis genetik yang jelas. Di sisi lain, genetika juga berperan dalam kanker, yang sering disebabkan oleh mutasi genetik yang mengganggu kontrol siklus sel. Penelitian dalam genetika kanker membantu pengembangan obat-obat baru yang lebih efektif dan terapi yang lebih personalisasi, menargetkan mutasi tertentu yang ada dalam sel kanker. Genetika dan evolusi. Evolusi adalah proses perubahan genetik dalam populasi dari waktu ke waktu. Teori evolusi oleh Charles Darwin berfokus pada seleksi alam, di mana individu dengan sifat yang lebih menguntungkan memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Proses ini menghasilkan perubahan dalam frekuensi alel dalam populasi. Genetika modern dan konsep genetika populasi telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana variasi genetik tercipta dan dipertahankan dalam populasi. Evolusi molekuler yang mengamati perubahan genetik pada tingkat DNA telah memungkinkan ilmuwan untuk melacak sejarah evolusi organisme, termasuk hubungan antar spesies yang berbeda. Jadi kesimpulannya yaitu genetika adalah cabang ilmu biologi yang mendasar dalam memahami bagaimana sifat diwariskan dan bagaimana organisme berkembang. Perkembangan dalam bidang ini, terutama dalam genetika molekuler dan bioteknologi, memberikan kontribusi besar pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapannya dalam kesehatan, pertanian, dan lingkungan menunjukkan potensi besar yang dimilikinya untuk masa depan. Dengan mengembangkan pemahaman tentang genetika, kita dapat lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi genetika untuk kebaikan umat manusia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.